Perawat tuan muda arogan. Bab 203. Kalila sendiri pun masih merasa sangsi jika memang Sanipa adalah orang tua Rengganis. Bukankah Rengganis adalah kakaknya Elena, mantan tunangan Leon? Anak seorang pengusaha clothing company bernama Permana Adipati. Tapi kenapa bisa Rengganis memanggil Sanipa dan Bansal dengan panggilan ayah dan ibu? Kalila, kenapa tadi nggak direkam? Kalau rekamannya dijual ke wartawan pasti dihargai dengan mahal. Celetuk Bu Herman. Kalila sama dengan kita, Bu. Terlampau kaget. Kok bisa-bisanya Bu Nipa dan Pak Bansal dijemput bodyguard naik mobil mewah? Tukas Menden. Bu Herman terpekur sesaat. Apa Bu Sanipa akan berubah wujud jadi orang kaya dalam sekejap? Yah, berdoa saja, Bu Herman. Kasihan mata pencahariannya jadi pemulung barang-barang rongsokkan terus. Kalau Bu Nipa jadi orang kaya, siapa tahu dia kasih modal buat gedein warung Bu Herman. Timpal Rustini dengan mengikik. Jangan ngarep, deh. Mama kan nyinyir mulu sama Bu Sanipa, celetuk Kalila seraya masuk rumah. Bu Herman menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Kalau ku tahu Bu Sanipa akan jadi orang kaya mendadak, aku pasti tidak akan keberatan diutangin tiap hari olehnya. Yah, udah telat. Utangin kita-kita aja, Bu Herman. Bayarnya nanti-nanti kalau kita punya duit, ya. Cetus Menden. Tidak, jangan. Kalian tidak ada bakat jadi orang kaya mendadak. Bayar sini, bayar. Sahut Bu Herman tegas. Tepat jam 7 pagi, Erlangga menelepon Hera. Kamu masih tidur, Ma? Tanya Erlangga di seberang telepon. Lia, ini kan hari Sabtu. Anak-anak juga libur. Biasanya hari Sabtu suka masuk karena ada ekstrakurikuler. Sedang apa anak-anak pagi ini? Ponsel Wilson dan Welly tidak diangkat-angkat. Tanya Erlangga. Hera tersadar setelah mengulet. Anak-anak sedang bermain di kolam renang. Sepagi ini, musim hujan, loh. Semalam setelah aku pergi setengah jam kemudian bukannya hujan deras kamu bilang. Wilson tidak boleh berada di udara luar yang dingin. Lama-lama, jantungnya pasti akan berdetak kencang. Enggak, Pak. Anak-anak tadi sebentar saja masuk kolam renang terus saling menghangatkan diri di depan perapian sambil sarapan. Sekarang sepertinya mereka tidur lagi. Mungkin karena libur jadi mereka ingin bermalas-malasan, elak Hera dengan sangat meyakinkan. Ya sudah kalau mereka tidur lagi. Tenang rasanya mengetahui mereka aman di atas ranjang yang hangat ditemani JBU penyanyang sepertimu. Erlangga percaya dengan ucapan Hera. Setelah keduanya berbincang beberapa saat, panggilan pun diakhiri. Hera menguap, seraya melempar ponsel ke atas kasur. Dia turun lalu gegas keluar kamar. Hera berjalan dengan bersenandung riang. Tidak ada Erlangga berarti kebebasan baginya di dalam rumah. Mbok Yun, aku lapar. Teriak Hera sembari menghempaskan tubuhnya di sofa dengan kedua kaki diangkat ke atas meja dan menyalakan televisi. Nyonya mau sarapan apa? Tanya Yuyun tergopoh-gopoh. Apa saja yang enak-enak keluarkan semua. Hera merentangkan kedua tangan lalu berdendang dan memejam, merencanakan hari ini dia akan shopping sepuasnya. Erlangga memberinya banyak uang sebelum pergi tadi malam. Hera masih saja berpikir Wilson tidur lelap di kamarnya, sementara Welly masih pingsan di gudang bawah tanah. Hera senang jika tidak mendengar suara anak-anak itu di rumah. Yuyun dan Yono serta dua orang lainnya saling sikut dan tak mau buka suara. Jantung mereka berdebar-debar karena Welly dan Wilson sudah tidak ada di rumah dengan hanya memakai baju yang mereka kenakan. Gimana ini, Yun?
Bagaimana kalau kita dipecat oleh Nyonya Hera? Bisik Yono. Ya kalau dipecat tinggal pergi dari rumah ini, sahut Yuyun berusaha santai. Aduh, anakku baru saja melahirkan dan kerjaan suaminya hanya jadi driver online. Aku yang membantu biaya hidup anak dan cucuku, ringis Yono dengan wajah khawatir. Kasihan anak itu, Yon. Dan Wilson dan Denweli bagai hidup di neraka di rumah ini. Aku setuju kalau keluarga mertua Non Rere mengambil mereka. Yuyun pasrah. Lia, Yono pun akhirnya pasrah. Dia ikut prihatin sekaligus lega karena Susana berhasil membawa Welly dan Wilson dengan mudah. Setelah Hera menyantap sarapannya dengan rakus, dia melenggang menuju ruang bawah tanah. Yuhu, apa kau masih pingsan? Apa bau besi dan debu tebal di bawah sana membuat perutmu mual? Hera memanggil Welly dari ambang pintu gudang bawah tanah yang gelap dan dingin. Hera tertawa-tawa sembari menuruni anak tangga dengan pelan. Sudah kubilang jangan sok jadi pahlawan tapi kau malah menyodorkan tubuhmu untuk kukuliti. Jangan salahkan aku. Salahkan papamu yang punya selingkuhan di luar sana dan dengan seenaknya menyuruhku mengurus anak selingkuhannya. Cih, tak sudi aku. Tak akan. Kubuat anak itu bahagia. Hera terbahak sendirian di kegelapan ruang bawah tanah. Suasana hening, Hera menajamkan pendengaran. Biasanya terdengar rintihan Welly menahan sakit akibat pukulan di tubuhnya. Heh. Kenapa kau diam? Masih saja hening. Jangan mati dulu, anak pungut. Aku sangat menikmati hari-hariku melampiaskan amarahku. Hera kembali terbahak. Namun Hera merasa penasaran, kenapa Welly diam saja. Dia menyalakan saklar lampu. Lalu matanya melotot sempurna, menyisir seluruh gudang dengan pandangannya. Sembunyi di mana kamu, anak sialan? Keluar, sentak Hera. Seisi ruangan masih saja hening. Napas Hera mulai tersengal, dia merasa dipermainkan oleh Welly. Maka Hera mengelilingi ruang bawah tanah dengan brutal. Tapi tak ditemukannya Welly. Tak mungkin Welly bisa keluar dari sana kecuali ada orang yang membuka kunci. Gudang bawah tanah. Kurang ajar. Wilson. Hera menduga Wilson yang sudah mengeluarkan Welly dari gudang. Langkah Hera mengentak kuat dan kesal, wajahnya memerah menahan rasa geram. Dibukanya pintu kamar Wilson. Kosong. Hera melangkah menuju kamar Welly. Kosong. Amarahnya semakin memuncak. Dia melempar bingkai foto Welly ke jendela. Di mana kalian, sialan? Pekiknya nyaris histeris. Mbok Yun. Panggil Hera. Yuyun muncul di hadapan Hera. Di mana anak-anak? Tanya Hera berang. Itu, Nyonya. Anu, tadi jam 5:30 pagi dan Welly dijemput Ibu Susana. Keluarga mertuanya Non Rere. Yuyun berkata dengan nada biasa. Hera terdiam beberapa saat. Tunggu, dijemput. Bagaimana ceritanya mereka menjemput anak-anak tanpa seizinku? Siapa yang mengeluarkan Welly? Desis Hera menyeramkan. Kami tidak ada yang mengeluarkan Denweli, Nyonya. Tiba-tiba saja Denweli muncul di ruang tamu digendong oleh lelaki tinggi kekar bersama Den Wilson. Yuyun mengkeret. Ketakutan. Apa? Desis Hera masih pelan tapi kedua matanya melotot sempurna. Kau biarkan mereka menculik anak-anakku. Berani sekali. Yuyun luruh ke lantai dan bersujud. Biarkanlah mereka pergi dari rumah ini, Nyonya. Nyonya bahkan tidak pernah menyayangi mereka sedikit pun. Kurang ajar. Hera menendang bokong Yuyun hingga Yuyun tersuruk ke dekat kaki. Lemari besar. Ketiga asisten rumah tangga Hera segera berkumpul. Yono sigap membantu Yuyun. Berdiri. Kalian mau dipecat? Hah?
Suara Hera menggelegar. "Pecat saja kami, Nyonya," ujar Yuyun. Hera membanting apa saja yang ada di dekatnya. Vas bunga, buku hingga foto-foto yang berada dalam bingkai. Bagaimana kalau keluarga Dharmawangsa tahu jika tubuh Weli penuh luka? Kalianlah yang selama ini menyiksa Weli. Aku tidak tahu apa-apa. Hera menunjuk-nunjuk dengan wajah bengis. Sementara Hera sedang marah membabi buta, di luar rumah Erlangga mengepal dengan amarah yang tak kalah meledak-ledak. Semalam saat perjalanan menuju Surabaya, dirinya ditelepon oleh Reza dan menceritakan tentang Weli. Awalnya Erlangga merasa shock dan tidak mempercayai ucapan Reza. Tapi Reza merencanakan akan mengambil Weli dan Wilson esok paginya. Maka Erlangga yang baru saja tiba di Surabaya kembali lagi ke Jakarta tanpa menunda-nunda, dan saat dia menelepon Hera sebelumnya, dia sudah berada di depan rumah dengan sembunyi-sembunyi. Erlangga sudah mengetahui posisi Wilson dan Weli yang sudah aman berada di kediaman Dharmawangsa. Tapi dia ingin memastikan kekejian Hera pada kedua anaknya. Hera mencabik-cabik baju Yuyun dan mencakar wajahnya tanpa ampun. Saat Hera hendak memukul kepala Yuyun dengan asbak besar, tangannya dicekal Erlangga dari belakang. "Hentikan!" teriak Erlangga. Hera terkejut bukan main. Dia menoleh dengan mata nyalang. Papa, bagaimana bisa di sini? Bukannya Papa ada di Surabaya?" Hera gemetar melihat Erlangga memergokinya sedang menyiksa Yuyun. "Apa yang sedang kau lakukan?" Erlangga menatap tajam Hera. Aku sedang memberi pelajaran pada Mbo Yun karena sudah berani membiarkan pencuri masuk rumah ini, Pak." "Pencuri? Lia, pencuri apa yang hilang?" tanya Erlangga masih bersabar. "Ya yang hilang, itu, yang hilang." Plak. Suara tamparan keras mendarat di kedua pipi Hera. Seketika cairan merah mengalir di sudut bibir Hera. "Papal," pekik Hera. "Kenapa memukulku?" Sekali lagi Erlangga menamparkan Hera bolak-balik dengan sangat keras. Keempat asisten rumah tangga yang tadi ketakutan setengah mati mundur dan menunduk, tidak berani melihat Erlangga melakukan kekerasan pada Hera. Erlangga mencengkeram leher Hera kuat. "Kau apakan anakku?" "Hah!" bentak Erlangga dengan mata berkilat. Hera megap-megap dengan mata melotot. "Papa, aku tak bisa bernapas." "Kau apakan anakku?" sentak Erlangga menggelegar lalu mendorong Hera keras hingga tersungkur. Hera memegangi lehernya dan menghirup udara dengan rakus. Wanita itu gegas berdiri. "Kau tak boleh menghakimiku. Aku berhak melakukan apapun pada anak selingkuhanmu. Anak dari perempuan yang menggoda suamiku." Hera menatap nyalang. "Suaminya? Siapa yang berselingkuh? Aku lebih dulu menjalin hubungan dengan Narita. Kupikir Narita pergi karena mengkhianatiku tapi ternyata dia mengandung anakku tanpa ku tahu dia memiliki penyakit ganas yang menggerogoti tubuhnya. Aku yang merasa bersalah karena menganggapnya telah berkhianat lalu segera memintamu menikah denganku." Teriak Erlangga. "Narita sahabatmu, Hera. Tapi bisa-bisanya kau menyembunyikan penyakit yang dia derita sekaligus bayiku yang dia kandung sendirian. Aku tidak tahu dia sakit, aku juga tidak tahu dia mengandung anakmu. Saat itu kau patah hati luar biasa lalu memintaku menikah dengan cepat. Aku tak bisa menolak karena aku pun menyukaimu." Pekik Hera. "Kupikir kau menjalin cinta kembali dengan Narita diam-diam setelah menikah denganku. Tentu saja aku berhak marah. Tapi tidak lantas kau melampiaskan amarahmu pada anakku." Erlangga mengepal. Dengan kedua rahang mengeras. "Kau pikir aku tidak sakit hati mengurus anak Narita? Hah!" teriak Hera.
Jadi selama ini kamu berpura-pura menyayangi Wilson. Fa, aku takut miskin. Aku tetap bisa jadi istrimu yang kaya raya dan sah. Untuk apa aku menyia-nyiakan kesempatan itu dalam hidupku? Arggh. Erlangga menyugar rambutnya dan memekik keras. Jahanam kau, Hera. Ibu macam apa yang tega menganiaya anak sekecil itu? Kau tidak pantas jadi istriku. Tidak pantas jadi seorang ibu. Detik ini juga, kau kuceraikan dan jangan harap kau bisa kabur dari sini. Kupastikan kau akan bergabung dengan Starla kakakmu, si wanita biadab. Erlangga terengah-engah menahan amarah. Erlangga melihat pada asisten rumah tangganya. Bantu aku meringkus perempuan ini. Seketika keempat asisten tersebut mengikat kedua tangan Hera dengan tali apa saja yang dengan cepat mereka temukan. Kurung dia di gudang seperti dia mengurung Welly. Aku akan melaporkan hal ini pada polisi segera. Tita Erlangga menatap benci pada Hera. Erlangga terduduk lesu saat Hera sudah berhasil diringkus para asistennya. Dia kembali melihat rekaman CCTV di kamar bayi Rere yang dikirim Reza tadi malam. Pedih rasanya membayangkan anak sekecil Welly harus menahan luka di sekujur tubuhnya demi membela Wilson. Sanipa tersadar di tengah-tengah perjalanan. Dia segera berdiri tegak demi mengetahui dirinya berada di dalam mobil mewah dan wangi. Untung saja Bansal segera menepuk-nepuk bahunya. "Pak, kita sedang kemana?" bisik Sanipa. "Bapak juga tak tahu," sahut Bansal sama-sama berbisik. "Kalian akan segera bertemu dengan Nona Rengganis di rumah Tuan Reza Dharmawangsa, ayahanda Arthur Leonard Dharmawangsa." Rashid tersenyum sembari tetap fokus menyetir. Rashid sudah tampak sepuh, banyak uban di kepalanya, sama seperti Dimitri. Tapi ketangkasannya masih sangat bisa diandalkan. Sanipa meremat jemari suaminya. Dia lalu mencubit lengannya sendiri. Nyata, ini bukan mimpi. Dia merasakan sakit. Mobil Rashid masuk ke halaman rumah Reza yang super luas. Jika dulu Dimas dan Dora akan senang berjalan kaki dari pintu rumah menuju pintu gerbang, kini mereka mengeluh. Lelah saking luasnya. Ya Allah, rumahnya besar sekali. Bak kastil-kastil modern seperti di TV, Pak. Ucap. Sanipa melongo melihat betapa besar dan mewah rumah Reza. Bansal ikut mengagumi rumah Reza dalam hati. Dia masih sangsi jika Rere anaknya benar tinggal di rumah semewah ini. "Pak, coba Bapak bayangkan, bagaimana mengurus rumah sebesar ini," bisik Sanipa. "Mereka pasti punya banyak asisten rumah tangga, Bu," bisik Bansal menyikut lengan. Sanipa yang terpukau melihat kediaman keluarga Dharmawangsa. Mobil Rashid berhenti tepat di depan teras rumah, menurunkan Sanipa dan Bansal. Sebelum melaju ke carport, Hilman dan yang lainnya membawa Sanipa dan Bansal masuk, keluarga Dharmawangsa. Menyambut mereka di dalam. Sanipa gemetar melihat istana yang dia lihat. "Ya Allah, ya Tuhan, apa ini surga?" desis Sanipa. Lututnya lemas. "Pak, kita masuk rumah orang kaya." "Ses," bisik Bansal. "Ayah." Ibu pekik Rere yang berada di samping Leon, menghambur ke pelukan Sanipa. Sanipa terkejut, dia tidak memeluk balik Rere. Hanya membeku di tempatnya berdiri. Rere begitu bersih, cantik dan wangi. Benar-benar wangi. "Bu, Ayah, kenapa diam saja? Aku Rere." Rere melepaskan pelukannya dan melihat Sanipa juga Bansal bergantian. Tiba-tiba saja Sanipa menggulung lengan baju Rere hingga lengan. Di sana, di belakang sikut Rere ada tanda lahir mirip bulan sabit berwarna coklat. Sanipa terbelalak. "Kamu benar Rere, nak." Seketik Sanipa berurai air mata demi
Dilihatnya tanda lahir yang sama yang dimiliki anaknya dulu. "Pak, dia Rere anak kita," desis Sanipa seraya memeluk Rere erat. Kedua mata Bansal memburam, memang benar di depannya adalah Rere. Suaranya sama, tapi mengetahui Rere adalah menantu di istana ini sungguh membuatnya sangsi. Sanipa bergegas mendorong tubuh Rere. "Maaf, Nak. Ibu bau." Sanipa salah tingkah dan merasa bersalah karena sudah memeluk Rere. "Ibu, ini aku anak ibu. Aku juga dulu bau, Bu. Aku merindukan aroma ini, aroma Bu dan ayah yang sayang padaku sejak kecil. Kalian merawatku dengan penuh cinta meski aku dan Weli bukan anak kandung kalian." Rere pun memeluk Bansal yang hanya bisa menepuk-nepuk bahu Rere dengan air mata yang sulit dibendung. "Wih, Weli. Di mana Weli, Nak? Ibu sangat merindukannya," isak Sanipa.